untuk perkuliahan hari ini ya, tema pembahasan kita kali ini adalah dasar-dasar SQL pada MySQL. Kemarin sudah saya singgung untuk mengenai MySQL ya. Nah, ini saya jelaskan mengenai dasar-dasar SQL-nya pada saat membuat database server. Oke, SQL sendiri merupakan singkatan dari struktur query language. SQL itu juga sering disebut dengan query, merupakan suatu bahasa language yang digunakan untuk mengakses database. Nah, segala ya di dalam database server ini di MySQL ini menggunakan bahasa SQL. Pertama kali dalam IBM dikenalkan pada IBM pada tahun 70 dan sebuah standar ISO dan ANSI ditetapkan untuk SQL. Standar ini tidak tergantung pada mesin yang digunakan, IBM, Microsoft atau Oracle ya. Nah, hampir semua software database mengenal atau mengerti SQL. Jadi perintah SQL pada semua software database hampir sama. Di semuanya ya, hampir semua software itu mengenal bahasa SQL karena untuk pemrograman, untuk dalam bahasa pemrograman di PHP di web, kemudian di katakan Office juga ada ya, mengenal bahkan untuk bahasa SQL tersebut semuanya bisa support ya di dalam semua software. Terdapat 3 jenis perintah SQL, yaitu ada yang pertama DDL atau Data Definition Language. Ini merupakan SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini database dan tabel. Beberapa perintah dasar yang termasuk DDL ini adalah create, alter, rename, drop ya. Pada saat kalian membuat database nanti di MySQL itu untuk create, alter, rename, drop ini termasuk bahasa yang jenis perintah DDL. Nanti bisa kalian praktikan ya, atau mungkin nanti saya contohkan pada saat nanti sudah saya jelaskan materi-materinya. Kemudian yang kedua ada DML atau Data Manipulation Language. Ini untuk berhubungan dengan manipulasi pengolahan data atau record dalam tabel. Nah, perintah SQL yang termasuk dalam DML antara lain ada select, insert, update, delete. Jadi bisa dipahami ya mengenai DDL sama DML. Untuk DDL sendiri itu hanya untuk create, alter, rename, drop ya. Dan untuk DML karena ini adalah data manipulation language, jadi memanipulasi. Contohnya apa? Select, memilih, insert, memasukkan, update untuk mengupdate, kemudian delete untuk menghapus. Nah, itu masuk ke dalam kategori manipulasi. Nah, berarti kita menggunakan DML. Seperti itu ya untuk mudahnya mengingat. Kemudian ada DCL, Data Control Language. Nah, perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi user dan hak akses privilege. Nah, perintah SQL yang termasuk dalam DCL adalah ada grant revoke. Ini nanti pada saat penggunaannya saja, ini jarang dipakai ya kalau di database untuk web. Nah, kemudian kita menampilkan, membuka dan menghapus database. Contohnya untuk membuat database, sintaks umum SQL untuk membuat suatu database adalah sebagai berikut. Ada create database, if not exist, nama database. Nah, bentuk perintah di atas akan membuat sebuah database baru dengan nama database-nya. Aturan penamaan sebuah database sama seperti aturan penamaan sebuah variabel, di mana secara umum nama database boleh terdiri dari huruf angka dan underscore. Jika database yang akan dibuat sudah ada, maka akan muncul pesan error. Namun jika ingin otomatis menghapus database yang sudah lama ada, aktifkan option if not exist. Jadi pada saat kalian membuat awal untuk database, kalian bubuhkan if not exist di sini, dan yang kalian create atau yang kalian buat database-nya adalah sama, nanti otomatis akan menghapus yang sudah ada. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contohnya untuk membuat database baru, misalkan database penjualan. Create database penjualan. Cukup seperti itu saja, nanti akan terbuatlah sebuah database nama penjualan. Nah, jika query di atas berhasil dieksekusi dan database berhasil dibuat, maka akan ditampilkan pesan kurang lebih sebagai berikut: query OK, one row affected. Jadi ada satu kolom dalam database sudah dibuat. Seperti itu ya, cukup mudah sekali. Nanti mungkin selain kesempatan akan saya praktikan dalam membuat database itu seperti apa sih. Nah, nanti setelah materi-materi yang saya berikan sudah cukup ya. Untuk menampilkan database, melihat database yang baru atau sudah ada, menggunakan perintah sebagai berikut: show database.
Nah, hasil dari perintah di atas akan menampilkan semua database yang sudah ada di MySQL. Berikut ini contoh dari hasil query di atas. Misalkan ada database yang sudah kita buat, ada nama penjualan, MySQL, dan tes misalkan. Jadi nanti akan terlihat seperti ini kalau kita ketik show database di dalam MySQL. Atau kalau mungkin untuk lebih cepatnya show database dengan nama karena ini untuk melihat ya, berarti seperti itu saja. Nanti apa database yang sudah kita buat semuanya akan terlihat. Cukup mudah. Untuk membuka database, belum melakukan manipulasi tabel dan record berada di dalamnya, kita harus membuka atau mengaktifkan database-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuka database penjualan, berikut ini query-nya. Use penjualan, jadi ini untuk membuka ya. Jika perintah query di atas berhasil, maka akan ditampilkan pesan sebagai berikut, database change. Nah, sudah ada tampil ya, terpilih seperti itu ya. Untuk menghapus database, sintak umumnya adalah drop database if exists, nama database. Bentuk perintah di atas menghapus database dengan nama-nama database. Jika database-nya ada, maka database dan juga seluruh tabel di dalamnya akan dihapus. Jadi berhati-hati dengan perintah ini. Jika nama database yang dihapus tidak ditemukan, maka akan ditampilkan dengan error. Aktifkan option if exists untuk memastikan bahwa suatu database benar-benar ada. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menghapus database ya, drop database penjualan, atau dengan menggunakan if exists apabila kurang yakin, sama halnya seperti tadi pada saat menampilkan. Seperti itu ya. Ini juga cukup mudah saya rasa. Kemudian untuk mengubah tabel, mengubah dan menghapus tabel, sebenarnya hampir sama dengan untuk di Office ya. Dalam pembuatan di pembuatan database itu sebenarnya sama untuk MySQL maupun di Office-nya. Bentuk umum MySQL untuk membuat suatu tabel secara sederhana itu seperti ini. Create nama tabel, filenya panjangnya berapa, fil 2 namanya apa, kemudian panjangnya berapa, ini tipe datanya, tipe panjangnya ya, fil tipe data, kemudian panjangnya berapa. Seperti itu sama ya. Ada juga primary key-nya pada saat kalian menggunakan Office misalkan, juga itu juga ada ya. Nah, bentuk umum di atas merupakan bentuk umum pembuatan tabel disediakan penamaan fil peraturan yang sama dengan penamaan database. Ini kalau secara manualnya. Nah, nanti akan saya contohkan pada saat praktiknya. Itu mungkin ada nanti beberapa pertemuan ada yang saya praktikkan misalkan. Nah, di situ saya praktikkan yang lebih mudah saja. Ini untuk paling tidak kalian harus tahu seperti ini cara penulisan SQL di dalam MySQL itu seperti ini untuk membuat sebuah tabel. Tapi nanti saya ajarkan pada saat praktik itu bagaimana sih agar membuat lebih cepat, karena kita misalkan deadline untuk waktunya. Nah, itu ada yang lebih cepat, nanti saya berikan pada pertemuan nanti ya. Nah, ini kita membuat tabel baru, strukturnya sebagai berikut misalkan. Nah, ini bisa untuk membuat tabel query atau perintah SQL-nya seperti ini. Pelanggan adalah namanya, ID-nya, ID pelanggan ini adalah fil pertama, kemudian fil kedua nama pelanggan, alamat, telepon, email. Ini sudah berurutan. Nah, untuk tipenya, tipe datanya itu di sini varchar, teks varchar ya, menyesuaikan dari nama filenya. Nah, panjang di sini kita dalam kurung itu adalah panjang fil datanya, nama filenya ya, untuk tipe datanya sesuaikan ya. Misalkan untuk ID hanya 5 saja, nama pelanggan mungkin 30 atau 50 seperti itu. Nah, not null, alamat teks dan sebagainya. Nah, ini cukup mudah sekali untuk bahasa SQL-nya. Jika query membuat tabel di atas berhasil, maka akan tampil sebagai berikut query when row affected. Nah, ini kalau berhasil ya. Kalau error nanti ada tulisannya error. Nah, pada perintah di atas, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah create tabel merupakan perintah dasar untuk membuat tabel. Pelanggan merupakan nama tabel yang akan dibuat. Ini ada penjelasannya. ID pelanggan, telepon, email merupakan nama filenya. Nah, varchar dan teks merupakan tipe data dari fil. Nah, ini menyesuaikan. Misalkan untuk alamat ya tidak mungkin filenya number ya. Nah, seperti itu ya. Jadi menyesuaikan. Untuk not null merupakan opsi untuk menyatakan bahwa suatu file tidak boleh kosong. Untuk nama dan ID dan nama harus ada namanya ya.
Kemudian primary key merupakan perintah untuk menentukan field mana yang akan dijadikan primary key pada tabel. 510 ini adalah tipe data panjangnya. Untuk tipe data teks juga date blob panjang karakter. Jangan lupa akhiri perintah dengan titik koma pada saat membuat perintah SQL di MySQL dalam pembuatan tabel. Seperti itu ya. Mudah dipahami ya. Selanjutnya, untuk melihat tabel mahasiswa sudah benar-benar sudah ada atau belum, ketiklah perintah berikut ini, show tabel. Jadi pada saat kita show tabel nanti pada saat kita ketik nanti akan keluar seperti ini. Apabila kita sudah membuat tabel tersebut ya, tabel pelanggan, dia akan tampil seperti itu. Untuk show, untuk menampilkan. Bisa dipahami ya. Nah, untuk melihat struktur tabel mahasiswa secara lebih detail, kalian bisa tuliskan query DESC pelanggan ya, merupakan singkatan dari describe. Dalam query bisa ditulis lengkap atau hanya 4 karakter pertama, dan pelanggan adalah nama tabel yang akan dilihat strukturnya. Nah, ini untuk singkatan dari describe. Nah, ini untuk melihat secara detail. Nah, deskripsi ya, describe itu. Nah, perintah data akan ditampilkan seperti ini. Jadi kita akan tahu fieldnya apa saja, tipe datanya, untuk key-nya di mana, untuk null atau defaultnya itu apa. Nah, menggunakan DESC silakan ya, dicoba nanti. Dari struktur tabel mahasiswa atas maka diketahui bahwa terdapat 5 field dengan tipe masing-masing ya. Primerikanya ada di ID pelanggan, kemudian untuk field ID pelanggan dan pelanggan defaultnya tidak boleh kosong ya pada saat pengisian. Nah, lihatlah null dan default pada field ID pelanggan dan nama pelanggan. Untuk field alamat, telepon, email, defaultnya boleh kosong. Lihatlah kolom null. Nah, ini pada saat pengisian nanti di dalam suatu web, misalkan kalian menggunakan tabelnya di MySQL, untuk database-nya di MySQL itu dengan menambahkan null atau not null atau defaultnya itu bisa menyesuaikan. Misalkan untuk nomor telepon bisa kosong, berarti tidak boleh kosong ya. Untuk yang null ya, not null ini boleh kosong. Di sini ada nah ini not null. Untuk nullnya ini adalah alamat telepon, email bisa dikosongkan. Nah, ini ada hubungannya ya nanti dalam pada saat pengisian form di suatu web misalkan. Nah, ini hubungan dengan database servernya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, untuk mengubah struktur tabel dengan alter, ini untuk mengubah struktur ya, alter tabel, nama tabel, alter option. Merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel. Nama tabel merupakan yang diubah strukturnya. Merupakan alter option, ini perubahan tabel. Add definitive, ini ada keterangannya semuanya. Silakan dibaca dan dicoba, misalkan memang diperlukan ya, silakan. Sebentar. Beberapa contoh variasi alter di sini bisa kita lihat. Maaf, error ini komputernya, sebentar ya. Menambahkan field tanggal lahir ke pelanggan, tabel pelanggan, misalkan after tabel, add tanggal lahir not null ya, boleh dikosongi misalkan. Menambahkan primary kepada suatu tabel, primary ke di pelanggan, mengubah tipe field tanggal lahir menjadi varchar juga bisa. Alter tabel ini menggunakan alter tabel ya, pelanggan modif. Ini untuk perintah SQL-nya. Jadi tanpa kita menghapus, yang kita bisa mengubahnya. Alter tabel ya, drop tanggal lahir. Alter tabel pelanggan drop untuk tanggal lahir dari pelanggan, misalkan untuk menghapus kita drop saja. Seperti itu nanti bisa dicoba-coba ya. Atau kalau belum paham nanti saya pada saat saya praktikkan di MySQL-nya barulah nanti mungkin lebih paham lagi. Untuk mengubah nama tabel dengan SQL, dengan bahasa SQL, kita menggunakan rename tabel pelanggan to PLG. Misalkan ya, alternate tabel pelanggan rename to pelanggan. Perintah di atas mengubah tabel pelanggan menjadi PLG dan sebaliknya. Seperti itu ya. Ini untuk mengubah nama tabelnya menggunakan rename dan rename and to ya, bisa seperti itu untuk pemahaman lebih mudahnya. Untuk menghapus tabel tinggal klik
drop tabel saja, nama tabel yang kita maksud nanti akan segera terhapus. Contohnya untuk pelanggan, maka drop tabel pelanggan, nanti tabel pelanggan tersebut akan terhapus. Ini cukup mudah sekali ya, tidak perlu saya jelaskan lebih dalam. Oke, selesai ya untuk perkuliahan hari ini. Saya rasa cukup mengenai dasar-dasar SQL pada MySQL. Ini baru saya berikan dasarnya saja, belum saya berikan praktiknya ya, untuk pemahamannya saja, dan nanti bisa kalian tambahkan atau kembangkan untuk mengenai dasar-dasar SQL. Jadi pada saat saya praktikan untuk membuat database-nya, nanti baru kalian sudah lebih paham sekali, seperti itu ya. Bisa ditambahkan dengan googling ya, ataupun di buku terkait untuk referensi terkait. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.